Oke, bisa saya berdua ada banyak lagi. So, gak rugi banget kalian nonton. Saat diinformasiin untuk memerankan film ini, ada tantangan nggak sih? Tantangannya sebenarnya banyak. Soalnya kalau misalkan main film horor, saya sebenarnya horor bukan tipe apa genre yang bisa saya mainin sebenarnya. Cuma waktu itu ngobrol sama produser dan sutradaranya, gimana caranya bikin film horor yang bisa untuk mengeksplor karakternya bermain tidak sebagai pemain horor. Itu sih tantangannya. Jadi pendekatannya melalui pendekatan yang psikis, lebih human dan nggak harus kayak Oke. Susah ya. Gue ngomong semua perhatiannya ke sini. Tetap ya Bang ya. Aura artis. Oke, Kak Cinta. Ini film pertama nggak untuk film horor? Kedua. Oh, ada film horor lain. Berarti nggak ada masalah dong sebenarnya. Bermakanya. Pertama-tama dikasih tahu soal film ini sangat last minute sama Pak Sumio Soraya. Jadi mereka udah mulai syuting, dia tiba-tiba telepon aku dan bilang, betul kalau kamu harus main karakter ini. Aku bilang karakter apa Pak? Akhirnya aku meeting sama Pak Sumio di kantornya Soraya dan dia bilang kamu harus mainin karakter ini namanya Wulan. Karena dia bilang ini bakal jadi karakter yang benar-benar orang-orang gak nyangka kamu bisa mainin dan pandangan orang tentang kamu sebagai aktris bakal berubah banget kalau kamu bisa execute peran ini. Jadi langsung kalau aku mikir, oh wow, that's cool. Harus nih jadi challenge buat aku harus main karakter Wulan. Dan akhirnya waktu aku udah setuju main karakter Wulan, aku dikasih acting coach yang namanya Om Badar. Dan karena di sini ceritanya Wulan orang Bogor, dia ya bahasa Indonesia-nya harus bukan kayak orang Sunda ya, tapi bahasa Indonesia-nya pokoknya harus clear gitu. Jadi that was a big challenge for me dan selama mungkin 2 minggu aku latihan sama acting coach-nya dan karena bahasa pertama aku bahasa Inggris ya, jadi kalau tentang jadi J-nya tuh ternyata salah cara bilangnya. Jadi banyak kata-kata di script berita malam ini yang mulai dengan kata J atau C dirubah supaya bahasa aksen aku nggak terlalu berubah. Tapi kayaknya kalau kalian lihat teasernya atau filmnya nanti, Mbak Misha aku jelas tanya cuma tapi itu clear, right? Oke. Dan selain itu rambut aku di-shot sangat gelap dan malahan ya pokoknya beda banget sama karakter aku yang dulu dan chemistry sama juga dapat banget. He's such a fun person to work with dan dia membuat proses syuting film ini lebih gampang. Oke. Karena kenapa saya salah? Soalnya nggak sabar pengen lihat. Pasti. Tadi mereka udah nonton 2 kali teasernya. Oke, cuman mereka benar-benar penasaran dan yang pasti sebentar lagi saat ini diputar mereka akan berburu. Tentunya kan ya? Iya nggak? Iya nggak? Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya masih berkaitan tadi. Ada nggak pengalaman saat syuting film ini? Pengalaman mistis gitu. Itu kan filmnya film mistis, film horor gitu. Ada pengalaman gitu? Aku beruntung banget karena aku syuting di Sukabumi hanya 2 hari. Aku kasihannya sama Jumat. Jadi pertanyaan ini harus jawab sama Jumat karena dia ada syuting di Goa, ada syuting di pokoknya tempat-tempat yang benar-benar susah untuk syuting. Itu selalu Oke, berarti over. Cek. Ada satu saya nggak pernah percaya sebenarnya hal-hal kayak gitu. Maksudnya bukan nggak percaya nggak mau
Saya percaya itu ada, gitu. Tapi nggak pernah nyari juga dan mau ganggu mereka. Ada satu ini hari pertama waktu itu saya syuting di luar. Cuma saya lupa goanya, gua di Sukabumi mungkin ada yang tahu itu gua. Dan itu goanya tuh benar-benar kayak namanya goanya ya mas. Gua siluman bukan? Itu bilang ya gua siluman atau apa lah. Jadi pada saat itu saya masuk situ untuk briefing. Biasa sebelum syuting itu ada briefingnya gitu untuk melihat set pas segala macam. Dan memang setnya itu dijaga sama para dukun ya. Ini mungkin Pawang mungkin. Dukun. kuncen. Betul. Iya, kuncen. Ada titik-titiknya itu bukan jaga di situ. Saya memang nggak ikut briefing awalnya apa aja yang harus disuruh sebelum kita masuk situ. Saya main masuk aja, saya langsung nyamperin sutradaranya. Oke, apa nih kayak begini. Oke. Dan itu kita harus masuk turun dari mobil ke lokasi itu sekitar 15 sampai 20 menit untuk sampai setnya. Nah pas di setnya itu saya ngerasa mau pingsan. Jadi saya pikir, ini kenapa ya? Mau pingsan dan nggak tahu ya. Di sini itu kayak berat sekali. Terus kayak mau kena serangan jantung. Terus saya bilang, ini kenapa ya? Apa karena ini coba oksigennya kurang atau gimana? Saya ngomong ke sutradaranya, Rocky. Saya bilang, Rock, you know what I mean? What's happening? Gitu kan kayak, terus dia bilang, lu kenapa? Gitu, lu ngerasa gini nih? Oke sebentar, Pak, tolong Pak, gitu. Pas saya di samperin sama kunciannya, dibaca-bacain, nggak tahu kenapa percaya atau enggak hilang gitu aja. Gitu ya, itu adalah pengalaman pertama saya bersentuhan sama hal itu. Ini udah persiapan ya? Pertama kali ya, belum pernah saya kayak gitu. Saya tadi nggak percaya sama orang-orang yang kesurupan atau apa tuh, saya pikirnya tadi kayak cuma acting doang mereka kan kayak, acting aja deh buat susah gitu.